pimpinan Universitas Islam Lamongan, genap dekan, pembantu dekan, para dosen, para guru, para sesepuh, pimpinan yayasan, dan juga tentu saja para wisudawan beserta para orang tua, para keluarga yang saya muliakan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan secara singkat saya mewakili Pak Gubernur untuk ikut berbahagia, ikut bergembira, ikut bersyukur karena hari ini Universitas Islam Lamongan melepas para lulusannya yang telah selesai mengikuti studi dan sekaligus kita harapkan ilmunya nanti ilmu yang bermanfaat untuk keluarga, untuk dirinya, untuk umat, untuk masyarakat, dan pada akhirnya untuk agama dan bangsa Indonesia. Bersama saya di sini ada pejabat Bupati Lamongan, Pak Wahid Wahyudi, ada juga Pak Fadli, dan sekitar tamu undangan yang lain yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ingin mendoakan agar kampus ini yang makin hari makin luar biasa bisa terus melakukan inovasi, perbaikan setiap tahun, sehingga Universitas Islam Lamongan menjadi universitas yang terus-menerus bisa kita banggakan dan sekaligus juga melahirkan lulusan-lulusan yang sanggup membawa ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Saya menjadi saksi bagaimana Universitas Islam Lamongan ini dikelola dengan baik. Dulu kalau kegiatan wisuda tidak di tempat ini, cukup di dalam saja, tidak perlu nutup jalan, karena memang wisudawannya masih sedikit. Tetapi hari ini kita saksikan 1000 lebih lulusan yang berada di sini, yang kita saksikan dan kita beri doa restu, dan sekaligus ada teror tambahan, ada nutup jalan, ada keluarga yang makin banyak ingin ini menunjukkan bahwa kampus ini diminati oleh publik, diminati oleh masyarakat, diminati oleh lulusan-lulusan SMA sederajat, dan sekaligus dikelola dengan baik, dan kita harapkan ke depan ini menjadi salah satu ikon tidak hanya Lamongan tapi juga provinsi Jawa Timur. Yang terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kepada para wisudawan, ingatlah apa yang sekarang ini dilakukan oleh orang tua kita, oleh keluarga kita. Mereka ikut bersyukur, ikut senang, ikut gembira, ikut menyaksikan prosesi hari ini. Mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang luar biasa yang telah menjadikan panjenengan sedaya menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan studi dengan baik. Orang tua kita inilah yang telah bersusah payah untuk bisa menjadikan kita semua berada di sini. Sekedar inspirasi, mungkin seluruh lulusan SD kita tahu semua tidak bisa meneruskan ke SMP sederajat. 90% anak-anak usia sekolah di SD itu bisa sekolah SD, tetapi hanya 75% yang bisa meneruskan ke tingkat SMP. Jadi lulusan SD sederajat termasuk sekolah atau madrasah ibtidaiyah yang bisa meneruskan ke tingkat SMP itu hanya 75%. Sementara yang lulusan SMP, SD ke SMP yang 75% itu, yang bisa meneruskan ke tingkat SMA itu hanya 75% juga.
Dengan kata lain, hanya 50% lulusan SD sederajat yang bisa melanjutkan ke tingkat SMA sederajat. Bapak Ibu sekalian, hanya 30% lulusan SMA sederajat termasuk madrasah aliyah yang bisa sekolah di tingkat perguruan tinggi. Hanya 20% dari 30% lulusan SMA yang sekolah di perguruan tinggi itu yang lulus, yang menyelesaikan studinya dengan baik di tingkat perguruan tinggi. Dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, termasuk yang 20% yang hari ini berada di sini. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, kita syukuri kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kerja keras di tempat masing-masing. Manfaatkan ilmu. Setelah lulus dari sini jangan berhenti, tapi marilah berkreativitas, marilah berinovasi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga kita semua bisa ikut memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa kita ini. Sumber daya manusia adalah faktor penting dan penentu bagi kita semua di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya Saifullah Yusuf, meskipun Wakil Gubernur Jawa Timur, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan sambutan ini. Saya masih sering kenalan, sebab nama itu kadang bikin masalah. Lebih-lebih sekarang ini lagi diekspos besar-besaran. Ada salah satu atau beberapa warga Jawa Timur, terutama Banyuwangi dan di Jember, yang bernama Tuhan. Jadi Tuhan namanya itu Tuhan, asalnya Mas Tuhan, karena dipanggil Tuhan terus akhirnya jadi Tuhan. Kemarin Tuhan sakit dan Tuhan masuk rumah sakit. Karena apa? Karena dia naik motor Tuhan ini, Tuhan kecelakaan. Jadi Tuhan ada kecelakaan juga. Sementara di Medan sana ada salah satu warganya yang namanya Syaiton MSI. Jadi namanya Syaiton MSI. Yang Syaiton ini profesinya guru, sementara yang Tuhan di Banyuwangi profesinya adalah tukang kayu. Kemarin Syaiton diwawancarai. Hasil wawancaranya yang menarik. Diberi judul oleh wartawan yang wawancara ini, Syaiton pengen ketemu Tuhan di Jakarta. Nama aja. Malah ada lagi nama, saya lihat di internet itu Sugelan Boto. Jadi polisi ini Sugelan Boto. Kenapa saya telusuri, saya tanya sama Pak Gubernur, ada nama kok Sugelan Boto? Iya sih. Dulu, zaman dulu itu orang kalau ngasih nama itu, ketika orang punya nama, orang Jawa itu meninggal anaknya, anak kedua ini supaya hidup tidak diberi nama orang. Ya beri itu Sugelan Boto, diberi kursi, diberi meja gitu dulu. Kalau ada anak meninggal, anak dikasih nama yang bukan nama orang. Jadi akhirnya dulu itu makanya ada Kapten Sugelan Boto. Dan saya bilang itu dipanggil Gus Ipul, itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu kisah anak masuk Madrasah Sanawiyah. Kebetulan daftarnya bareng 3 orang. Yang pertama ditanya sama ustadznya, namamu siapa nak? Saya Anas. Kata ustadznya, tolong hafalkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Hafal sampai selesai, hebat. Namanya Anas, hafal surat An-Nas. Yang kedua siapa nak kamu? Saya Duha. Coba hafalkan surat Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja, dan seterusnya. Hebat, namanya Duha, hafal surat Duha. Yang ketiga gemeter, karena namanya Ali Imran. Dia takut betul kalau disuruh menghafalkan Ali berapa lembar. Tapi karena gilirannya tetap dipanggil sama ustadznya. Maju. Kamu siapa? Sambil sebentar dia jawab, saya Ali Imran, tapi biasa dipanggil Kulhu. Saya Saifullah Yusuf khawatir disuruh menghafalkan surat Yusuf. Sementara itu dipanggil Gus Ipul. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara ada nama yang terakhir, W Taufik W.
atau www. Ditanya sama gurunya, kamu sebenarnya aslinya namanya siapa? Kok W Taufik panjang Pak, nggak apa-apa sebutin aja biar kenal semua siapa. Jadi nama saya itu Taufik. Itu adalah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.